Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Timnas Indonesia sudah siap untuk turun lawan Bahrain. Kekuatan Timnas Indonesia telah berbeda ya. Jadi pada hari ini kita akan menyaksikan ya perlawanan Indonesia lawan Bahrain di ronde ketiga ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Yang dinanti-nantikan telah pun tiba ini ya. Jadi mari ramai-ramai kita saksikan gitu perlawanan Indonesia lawan Bahrain. Dan ya, semoga kemenangan akan berpihak ya kepada Timnas Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari semua tengok video ini. Let's go. Lama sudah dinantikan ya. Bahrain, dibandingkan Australia, Arab atau Jepang, mungkin bukan lawan yang dapat dikatakan wah-wah banget sih. Secara level dan kualitas, jelas Bahrain masih di bawah Jepang, Arab, dan Australia. Meskipun mereka sempat mengalahkan Australia di partai yang pertama ya. Tapi di balik laga kontra Bahrain nanti, sebenarnya terselip cerita sejarah kelam. Soal dendam dan gimana Indonesia bisa menghapus cerita kelam tersebut. Jadi di tahun 2012 silam, Indonesia pernah dibantai oleh timnas Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014 Brasil di round yang kedua dengan skor telak 10-0. Hal yang gak lazim dalam dunia sepak bola, yang tentu saja siapapun akan terkejut mendengar cerita tersebut. Seperti sosok Coach Shin, pelatih timnas ini baru-baru ini tak menyangka saat diberitahu wartawan soal misi balas dendam tersebut. Match terakhir kita di sini, ada komentar dari Coach Shin. 마지막 그 바레인과의 경기가 10대0으로 인도네시아가 패배를 했고. 언제? 매치 terakhir ya di Bahrain. Match terakhir di Bahrain. Bahrain에서 Lantas, apakah rencana Indonesia untuk membalaskan kekalahan tersebut? Kita akan ulas misi Shin Tae-yong mengembalikan harkat dan martabat timnas Indonesia di Rafah, Bahrain. Berbeda sudah nih kekuatan timnas Indonesia sekarang. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Kita mulai dengan apa yang terjadi di tahun 2012 silam. Jadi dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia harus berhadapan dengan timnas Bahrain di laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia di grup E. Saat itu dari 5 laga yang telah dimainkan, Indonesia menempati posisi buncit. Mereka selalu kalah di 5 laga sebelumnya dengan poin 0. Sehingga saat bertandang ke Bahrain, semua orang sih udah memprediksi jika Bahrain bisa meraih kemenangan atas Indonesia dengan mudah. Namun siapa sangka, cerita menjadi tidak masuk akal saat Bahrain yang butuh 9 gol untuk bisa lolos ke babak berikutnya mampu mencetak 10 gol ke gawang timnas Indonesia. Meskipun di sisi lain performa timnas memang sangat-sangat buruk saat itu. Indonesia yang harus bermain dengan 10 orang sejak menit-menit awal tidak kuasa menahan gempuran Bahrain yang mencari banyak gol. 2 penalti didapatkan timnas Bahrain dan 8 gol tambahan membuat skor berubah menjadi 10-0. After 34 minutes. Abdullah. There's the dummy there. And it's goal number 4. Tidak lama lagi. Well, it's Bahrain. This on the 4-5. Samanisa. Still plenty of time for more goals. And then a challenge of the Indonesians. As the Walid, well, the ball is Abdullah to Said. Said looking for his hat-trick. Setelah pertandingan Bahrain versus Indonesia yang dapat dikatakan tidak biasa, FIFA pun memutuskan untuk menyelidiki apakah ada indikasi pengaturan skor atau match fixing, mengingat Bahrain punya potensi diuntungkan untuk lolos ke babak berikutnya. Saat itu media-media besar Asia juga ikut menyoroti hasil dan investigasi FIFA, seperti Al Jazeera, ASEAN Football, Desert News, hingga media besar Inggris The Guardian.
Disebutkan jika saat itu FIFA langsung melakukan penyelidikan terkait pertandingan tersebut. FIFA mencari tahu apakah ada unsur pelanggaran etika, aturan, hingga pengaturan skor yang terjadi selama laga Bahrain kontra Indonesia. Meski pada akhirnya, FIFA menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya kecurangan atau pengaturan skor dalam pertandingan ini. Walaupun hasilnya mencurigakan, FIFA menilai bahwa ada faktor-faktor lain, seperti kondisi internal tim Indonesia dan kualitas yang ada di lapanganlah yang lebih berpengaruh pada hasil akhir. Apalagi Bahrain juga tidak mendapatkan keuntungan untuk lolos. Ketika di klasemen akhir, mereka hanya menempati posisi 2 dengan Iran dan Qatar yang lolos ke babak berikutnya saat itu. Kekalahan timnas atas Bahrain itu sendiri hingga saat ini masih membekas di hati para pecinta sepak bola Indonesia. Itu kenapa saat Indonesia memiliki kesempatan untuk kembali bertemu dengan Bahrain, ada harapan besar bahwa timnas bisa membalas kekalahan tersebut untuk melupakan insiden paling memalukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hal ini tergambar dari wawancara baru-baru ini dengan Coach Shin Tae-yong, di mana seorang reporter menanyakan soal misi balas dendam Indonesia di Rafah yang pernah dikalahkan Bahrain 10-0. Menariknya, Coach Shin ini nampak terkejut dan tak menyangka saat diberitahu Indonesia pernah kalah dengan Bahrain 10-0. Mungkin dalam hati Coach Shin, kok bisa ya? 10-0 gitu, dan publik sekarang pengen berharap kita bisa menang lagi tuh buat balas dendam dari match terakhir kita di sini. Ada komentar dari Coach Shin. 마지막 그 바레인과의 경기가 10대0으로 인도네시아가 패배를 했고. 언제? 매치 terakhir ya di Iya, Bahrain. match terakhir di Bahrain. Bahrain에서. Meski begitu, sebagai pelatih yang cerdas, Coach Shin ini nggak mau fokus pada sejarah kekalahan kelam tersebut. Sebaliknya, ia memilih untuk fokus mempersiapkan tim memenangkan pertandingan dengan permainan yang ia mau. 아니 뭐 복수가 아니라 이제는 우리가 예전에 인도네시아 아니기 때문에 뭐 그런 복수보다는 우리가 원하는 플레이, 우리가 좋아하는 플레이를 하면서 상대를 이겨야 된다 그런 생각을 갖고 준비하고 있다. Jika melihat kualitas timnas Indonesia saat ini, keyakinan Coach Shin untuk bisa mengalahkan Bahrain sebenarnya masuk akal. Pasalnya, dapat dikatakan, pelatih asal Korea ini cukup percaya diri dengan kekuatan timnas yang sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Dalam sebuah interview beberapa waktu lalu, usai menahan imbang Arab Saudi, Coach Shin pernah menyebut jika Indonesia sekarang sudah berbeda dengan Indonesia dulu, di mana kita jauh lebih kuat dan siap untuk memberikan kejutan pada tim manapun. Life's a journey we'll pursue. With my heart I follow you. Ya Habibi, come with me. Cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Ya Habibi, come with me. Cross the dunes. Untuk mewujudkan target 3 poin di laga kontra Bahrain di Rafah 10 Oktober 2024 nanti, 27 nama pemain terbaik Indonesia telah dipanggil. Tak main-main, bintang-bintang Eropa kini telah menghiasi wajah skuad tim Garuda, yang tentu saja berbeda dari tahun 2012 silam. Seperti bintang 121 Millar Misilgers, kiper All-Star MLS Martin Paes, winger lincah Eliano, fullback dingin Kelvin Verdonk, hingga Tom Hai dan juga El Capitano Jay Izzez. Semuanya pun sejauh ini sudah tiba di Bahrain, dengan sosok Martin Paes menjadi punggawa Garuda yang paling akhir tiba setelah melakukan penerbangan dari Dallas. Latihan timnas di Bahrain pun sudah memasuki training day ketiga, dan persiapan taktik nampak sudah dilakukan oleh Coach Shin di sesi latihan. Meski sosok Paes, Patinama, dan Misilgers nampak sempat berlatih terpisah untuk mengembalikan kebugaran mereka. Ya Habibi, come with me. Cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Saat ini sendiri para pemain timnas tengah dalam motivasi yang kuat untuk bisa meraih kemenangan di laga kontra Bahrain. Dalam interview Eliano yang kami kutip dari situs resmi PSSI, Eliano bahkan menyebut jika kakaknya akan menyaksikan laga Bahrain kontra Indonesia nanti. Semuanya bagus, ini adalah pertama kali saya bergabung bersama tim dan tadi adalah sesi latihan yang bagus. Saya rasa kakak saya akan menyaksikan pertandingan. Ya, semuanya adalah kesan yang baik bagi kami.
Saya berharap di hari Kamis melawan Bahrain akan menjadi poin penuh pertama bagi kita. Itu akan sangat mengesankan, ujar Eliano, sumber pssi.org. Selain Eliano, pemain anyar timnas lainnya yakni Miss Hilgers juga yakin jika di laga kontra Bahrain adalah kesempatan untuk meraih kemenangan bagi timnas Indonesia. Ia pun menyebut jika targetnya tentu Piala Dunia, dan ia melihat jika orang tuanya akan sangat bangga jika ia mampu mewujudkan impian Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Tentunya harapan dan target kita adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kita butuh dukungan dari supporter. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding Kamis nanti melawan Bahrain, ungkap Miss Hilgers, sumber pssi.org. In your arms I belong. Melihat betapa besar tekad mereka untuk mengharumkan bangsa Indonesia ini, kami rasa sudah selayaknya kita memberikan dukungan penuh pada para pemain timnas saat ini. Meski Coach Shin tak ingin memikirkan soal misi balas dendam, kemenangan atas Bahrain akan membuat mimpi buruk kita soal sejarah kelam 10-0 sedikit terlupakan, sekaligus membuka asa tim Garuda untuk lolos ke ajang Piala Dunia, seperti yang sudah disampaikan para punggawa timnas. So, tetap dukung penuh timnas Indonesia ya. Semoga 10 Oktober bisa jadi hari yang bagus untuk pasukan timnas Merah Putih. Come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Jadi pada hari ini ya, jangan lupa untuk saksikan perlawanan Indonesia lawan Bahrain ini. Mudah-mudahan 3 poin penuh akan didapatkan timnas Indonesia. Saya yakin semua pun sangat antusias, sangat excited gitu ya, menantikan perlawanan ini guys. Jadi jangan lupa untuk saksikan ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.